kasih buat kebaikanmu di hidupku. Ku serahkan hidupku dalam tanganmu. Ku menyembahmu, Yesus. Ku mengagungkan namamu selalu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Terima kasih, Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar
hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Let's sing it together. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that will ever satisfy. Every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our hope. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh. Let's worship Him. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough. Christ
Thank you Lord. Terima kasih Tuhan atas penyembahan, atas pujian yang telah kami naikkan Tuhan. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang taruh hati dan hikmat Tuhan dalam setiap hati kami, supaya apa yang kami dengar bisa kami praktekkan di kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat sore menjelang malam teman-teman youth semuanya. Senang banget bisa jumpa lagi bersama saya Arif, panggil aja Kak Arif. Hari ini saya dikasih tema yang luar biasa banget, karena tema ini menentukan apakah kita bisa tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita itu apa ya, dan bagaimana caranya, dan sejalan gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sore malam hari ini kita akan bahas. Dan sebelum kita bahas lebih jauh lagi, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat sore malam hari ini kami boleh bersekutu kembali bersama teman-teman kami di youth di ibadah online ini. Kami percaya Tuhan, biarlah sore malam hari ini kami boleh mendapatkan sesuatu yang luar biasa lewat firman-Mu Tuhan, dan kami boleh belajar lebih lagi untuk sejalan, selaras hidup kami sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke teman-teman youth semuanya, tema malam hari ini adalah align ya. Sore malam hari ini temanya align. Apakah hidup kita itu sesuai nggak dengan tujuannya Tuhan, selaras nggak dengan tujuannya Tuhan? Dan kita akan bahas lebih lagi teman-teman youth di tempat malam hari ini. Seringkali untuk kita mencapai tujuan hidup, bahkan tujuannya Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan ini seringkali kita harus memilih. Hidup ini banyak banget pilihan, dan seringkali teman-teman youth kita takut banget memilih dalam pilihan hidup ini. Kenapa? Karena takut banget yang kita pilih gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Takut banget milih karena takut gak sesuai dengan kehendak Tuhan, takut gak selaras dengan kehendak Tuhan. Takut apa? Contohnya begini, kalau kita milih ini, aduh, jangan-jangan ntar gua gak diberkati nih sama Tuhan. Kalau milih yang ini, aduh, jangan-jangan ntar Tuhan gak sertai kita nih. Wah, takut, banyak takutnya dalam memilih. Dan sayangnya dan kenyataannya teman-teman youth, bahwa hidup ini adalah pilihan. Setiap bahkan seluruh kehidupan kita pasti kita harus memilih. Dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, itu banyak banget pilihan. Banyak banget. Kita bangun tidur, kita mau milih lihat handphone atau pegang Alkitab ya, atau dua-duanya ya, pegang handphone dan baca Alkitab ya, make sense. Atau kita bangun tidur, kita milih sarapan dulu atau gosok gigi dulu. Bangun tidur, kita milih mandi dulu ya kan, atau makan dulu. Banyak banget pilihan. Dan seterusnya sampai kita mau berangkat ke kuliah, bahkan kerja, banyak banget pilihan. Sampai kita mau tidur lagi malam, itu banyak banget pilihan. Dan itu satu hari teman-teman, satu hari. Bayangkan kehidupan kita ini, anggaplah dari lahir sampai meninggal kita nanti, sampai tutup usia kita nanti, ada 70 tahun kurang lebihnya, 70 tahun kehidupan kita. Bayangin teman-teman berapa banyak pilihan yang harus kita pilih. Dan yang kita pilih itu sesuai nggak? Selaras nggak? Seturut kehendak Tuhan apa enggak? Wow, itu
PR yang luar biasa banyak banget menurut saya teman-teman. Karena buat saya, kita bakal puyeng banget untuk kita bayangin Tuhan harus milih banyak banget nih. Tuhan harus milih banyak hal dalam kehidupan ini, dan kenyataannya gini, aduh, pilihan saya itu, yang saya pilih itu tepat nggak? Sesuai nggak dengan kehendak Tuhan atau enggak? Nah teman-teman, kerennya gini, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang otoriter mentok. Tuhan yang kasih batasan cukup parah sampai kita nggak punya ruang gerak untuk kita bisa berkreatif, untuk kita bisa berinovasi. Enggak, Tuhan kita kasih kita free will, teman-teman. Kasih kita pilihan bebas untuk kita bisa memilih apapun dalam kehidupan ini. Ada tapinya, ya kan? Contoh, kita mau sekolah di mana? Kira-kira kalau kita milih A, B, C, D, kira-kira Tuhan sertai nggak ya? Tuhan kasih hikmat nggak ya untuk supaya gue bisa pinter nih di sekolah yang ini? Mau kuliah di mana ya? Kalau milih jurusan ini, kira-kira nanti gue kerjaan diberkati Tuhan nggak ya? Kalau gue milih jurusannya manajemen, atau milih jurusan akuntansi, atau teknik, atau pariwisata, kira-kira diberkati Tuhan nggak ya? Kalau gue milih kuliah jurusan ini. Dan teman-teman banyak banget, bahkan sampai ke pasangan hidup kita. Kalau kita milih si dia, kira-kira rumah tangga gue bakal Tuhan jamin nggak ya? Kalau gue milih dia, kira-kira rumah tangga gue akan diberkati Tuhan nggak ya? Aduh, gimana ya teman-teman? Wow, Tuhan itu kasih free will banyak banget dalam kehidupan kita. Tuhan kasih pilihan sebebas-bebasnya untuk kita bisa memilih. Tapi begini teman-teman, ya banyak anak mau berapa, ya kan? Itu pilihan. Tuhan kasih keluarga kita mau kayak gimana, Tuhan kasih kebebasan. Bahkan gini, apa sih yang mau kita capai dalam kehidupan ini? Tuhan kasih free will, teman-teman. Tuhan kasih free will. Tapi pertanyaannya gini kan teman-teman, tetapi apakah pilihan kita menuntun kita untuk sampai pada tujuan Tuhan dalam hidup kita? Itu yang paling penting. Saya ulang sekali lagi teman-teman, apakah pilihan yang kita pilih itu menuntun kita nggak untuk sampai pada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Wah, kalau saya khotbah tema seperti ini teman-teman, jujur persiapannya tuh luar biasa banget. Kenapa? Karena jangan sampai apa yang saya bagiin teman-teman itu membawa kita ke jalan yang sesat, bukan mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan teman-teman, Alkitab bilang begini, ya, Mazmur 25:12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saya ulang sekali, Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Teman-teman, hidup itu seperti kendaraan, mobil atau motor boleh. Kendaraan yang ada di jalan, dan kita harus memilih jalan yang mana. Contohnya, saya dari Jakarta main ke Bogor. Kalau kita cek di Maps, itu rutenya banyak banget. Teman-teman bisa pilih lewat tol, bisa nggak pilih lewat tol. Teman-teman pilih jalan biasa, teman-teman bisa lewat Cibubur, teman-teman bisa lewat Jalan Raya Bogor, teman-teman bisa lewat Jonggol, teman-teman bisa lewat Pondok Indah mungkin. Jalan panjang, teman-teman, banyak banget jalan yang bisa kita pilih. Teman-teman mau pilih jalan tol Jagorawi, pengen pilih jalan tol Cikampek, bebas. Banyak banget jalan yang harus dipilih. Tapi teman-teman begini,
hidup itu pilihan sekali lagi. Dan teman-teman, kita mau sampai di tujuannya itu, kira-kira gini, sampai nggak? Sampai sih, tapi mungkin harus muter-muter dulu karena nyasar. Oke teman, tapi kita mungkin harus agak lama di jalan. Kenapa? Karena macet gitu, ya. Atau gue nggak tahu nih jalan ke Bogor harus kemana. Teman-teman, ternyata hidup itu pilihan. Sama seperti waktu kita ngendarain kendaraan, banyak jalan yang harus dipilih untuk kita bisa mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Salah satu tools yang harus kita pakai nggak lain nggak bukan adalah hikmat. Oke, saya ulang. Tools yang harus kita pakai untuk kita bisa mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah hikmat. Tentunya begini teman-teman, hikmat itu kita bisa dapat dari ini, Mazmur 111 ayat 10. Kita buka ya, Mazmur 111 ayat 10. Tuhan bilang begini, firman Tuhan bilang begini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Saya ulang ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Teman-teman, kita butuh hikmat untuk kita bisa memilih secara bijaksana jalan mana yang harus kita pilih untuk kita bisa mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa hikmat kita nggak mungkin bisa sampai. Teman-teman, Mazmur 111 ayat 10 dalam terjemahan New English Translation, firman Tuhan bilang begini, to obey the Lord is the fundamental principle for wise living. Oke, saya ulang sekali lagi, bagian A-nya aja. 111 ayat 10 New English Translation bilang begini, to obey the Lord is the fundamental principle of wise living. Kehidupan yang bijaksana itu dari hikmat, takut akan Tuhan, itu menghasilkan wise living. Permulaan dari takut akan Tuhan, bergantung sama Tuhan, hidup dekat sama Tuhan, itu menghasilkan wise living. Teman-teman, kita harus belajar untuk kita bisa bergantung sama Tuhan, dan supaya kita bisa peroleh hikmat dari Tuhan. Segala sesuatu harus dipikirkan terlebih dahulu, baru memilih sebijak-bijaknya. Tentunya hikmat dari Tuhan. Amin, teman-teman. Karena saya mau bilang begini, nggak ada pilihan yang salah. Nggak ada pilihan yang salah. Tetapi gini, yang ada, kita memilih tidak tepat, kurang tepat. Dan teman-teman, lewat hikmat, pilihlah pilihan yang terbaik. Sekali lagi, nggak ada pilihan yang salah. Teman-teman, jangan takut memilih dalam kehidupan ini. Ya, pilihlah yang terbaik lewat hikmat dari Tuhan. Lewat apa lagi? Hidup dekat sama Tuhan. Toolsnya hikmat. Oke? Ya. Percayalah teman-teman, ketika kita belajar bergantung sama Tuhan, bersandar sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk memilih mana yang terbaik untuk kita, sebagai sarana kita untuk mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Teman-teman, percaya Tuhan, bersandar sama Tuhan. Setiap pilihan yang kita pilih, kita percaya bahwa gini, ini menuntun kita untuk hidup kita ini sesuai dengan tujuannya Tuhan. Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita itu terjadi lewat pilihan-pilihan yang kita pilih dalam kehidupan kita. Amin, teman-teman.
Sama seperti halnya kita harus selalu terkonek dengan GPS waktu kita di jalan, dan kita berjalan di jalur yang tepat, rute yang tepat. Itu yang paling penting, teman-teman. Kenapa? Karena ternyata kalau enggak terkonek sama GPS-nya, sama sumbernya, itu berbahaya sekali. Yang pertama, teman-teman mungkin bisa tersesat. Artinya apa? Hidup kita nggak bisa mencapai tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan nggak tercapai lewat kehidupan kita. Akhirnya ya rencana Tuhan nggak terjadi karena kita tersesat, kita nggak sampai. Oke teman-teman, jangan sampai, jangan-jangan nanti di tengah jalan kita keluar jalur, bahkan gini nggak nyampe karena kita nyasar. Bahkan lebih parahnya lagi, mungkin kita keluar dari jalur, teman-teman, dan berakibat fatal, maut. Kenapa? Karena kita belajar untuk kita nggak mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan pakai kekuatan kita dan kepintaran kita sendiri, teman-teman, karena itu artinya kita sedang memilih apa yang menjadi keinginan kita. Yakobus 1 ayat 14. Yakobus 1 ayat 14, firman Tuhan bilang begini, teman-teman. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jangan-jangan waktu kita pakai kekuatan sendiri, kepintaran sendiri, itu ternyata jadi keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Karena Tuhan janji Dia akan menunjukkan jalannya. Lewat apa? Lewat hidup bersandar sama Tuhan, lewat hikmat yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Ya, pertanyaannya kan, gimana caranya agar kita mau hidup kita align sama kehendak Tuhan? Simple, teman-teman. Tadi yang saya udah bilang, toolsnya yang pertama hikmat. Hikmat itu paling penting karena segala sesuatu harus dipikirin, harus banget dipikirin sebelum kita beraksi, sebelum kita action, teman-teman. Please pikirin dulu sebelum teman-teman harus memilih kuliah di mana, kerja di mana. Teman-teman, please pikirin dulu biar hikmat dari Tuhan menaungi kehidupan kita untuk kita bisa katakan, ya ini pilihan yang terbaik. Waktu kita dekat sama orang, dekat sama lawan jenis kita, please pikirin dulu, teman-teman. Bisa nggak kita milih untuk kita bisa punya pasangan sama siapa aja? Bisa. Yang nggak seiman bisa, yang seiman bisa. Tapi pertanyaannya, kalau kita milih yang nggak seiman, apakah tujuan Tuhan tercapai dalam kehidupan kita? Jawabannya, teman-teman jawab sendiri. Nah, itu pilihan-pilihan yang seperti itu. Tuhan kasih free will. Tuhan kasih free will. Tapi jangan sampai kita keluar jalur. Teman-teman, tanda orang bersandar sama Tuhan, yang tadi saya bilang itu hikmat. Hikmat itu datangnya dari takut akan Tuhan, dari bersandar sama Tuhan. Contoh orang yang mengandalkan kekuatan dan kepintaran sendiri apa sih? Sederhana. Dia berarti nggak satu. Dia berarti waktu mau memilih nggak tanya Tuhan dulu, bahkan doa dulu, teman-teman. Ya, sesimpel itu. Sesimpel itu karena orang yang memberikan hidupnya sama Tuhan, orang yang berserah penuh sama Tuhan, pasti begini, pasti bersekutu dan baca firman. Tanya Tuhan dulu, doa dulu sebelum memilih, ya kan? Dan bahkan begini, teman-teman, punya komunitas, punya mentor, punya kakak rohani. Kenapa? Karena begini, teman-teman, seringkali bahkan firman Tuhan bilang begini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Supaya begini, dari orang-orang yang sekeliling kita, khususnya sahabat, khususnya komunitas yang membangun, ya teman-teman, ya, mereka bisa melihat
kehidupan kita dari sisi pandang yang berbeda. Seringkali mungkin teman-teman ya, kita idealis menilai kehidupan kita, tapi lewat orang lain, bahkan sahabat-sahabat sekeliling kita, teman, itu bisa memberikan kita saran, memberikan kita masukan. Oh, kamu tuh kuatnya di sini, lebih baik kamu masuk ini. Itu saran yang membangun. Kakak rohani, teman-teman, itu juga penting. Kenapa? Karena itu bisa menjadi masukan dalam kehidupan kita yang sangat luar biasa untuk kita memilih jalan mana yang terbaik, yang bisa menuntun kita untuk mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Teman-teman, Tuhan kasih free will, tapi begini, di jalan itu ada barrier-nya. Barrier-nya itu adalah firman Tuhan, perintah Tuhan, apa yang Tuhan gak suka. Itu adalah barrier-nya, batasannya. Jadi teman, dalam perjalanan kehidupan kita ini, Tuhan bebas mau milih yang mana. Kamu mau ke Bogor, tapi jarak tempuh kamu 10 jam, 12 jam, gak pusing. Yang penting jangan lewat batasan ini. Karena kalau kamu lewat batasan ini, kamu bisa terperosok, bahkan masuk ke jurang dan mungkin maut. Teman-teman, ingat, orang yang bersandar sama Tuhan, pasti dia memberikan kehidupannya bergantung sama Tuhan. Dia pasti memperoleh hikmat dan hidup dekat sama Tuhan. Orang dekat sama Tuhan pasti mengasihi Tuhan. Jadi teman-teman, jelas jalan yang harus ditempuh itu ada batasannya. Jadi Tuhan kasih kehendak bebas, Tuhan kasih free will, tapi biarlah ya pilihan yang kita pilih itu sesuai dengan firman Tuhan, dengan peraturannya firman Tuhan, dengan perintahnya Tuhan. Amin teman-teman. Untuk kita bisa begini, pilihan yang kita pilih bisa menuntun hidup kita untuk mencapai tujuannya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin teman-teman. Kalau kita nggak ngelakuin ini semua, jadi begini, nonsen kalau misalnya gimana ya kak, aku mau milih kuliah di mana ya kira-kira kehendak Tuhan ya, yang mana ya Tuhan mau. Dan waktu kita tanya, kamu saat teduh nggak, kamu baca firman nggak? Enggak kak. Wah, kamu aja nggak terkonek sama GPS-nya, gimana kamu mau tanya orang lain gitu? Diri sendiri aja kita nggak dekat sama sumbernya gitu. Oke teman-teman, jadi firman Tuhan malam hari ini sederhana tapi sedikit rumit. Kenapa? Karena buat saya tema ini luar biasa banget teman-teman. Bisa membingungkan kita, tapi tenang aja teman-teman. Setiap pilihan yang kita pilih, kalau itu seturut dan kehendak Tuhan, pasti teman-teman, Tuhan sertai kok. Ya kan, banyak jalan, setiap pilihan kita percayalah Tuhan sertai. Tuhan sertai langkah kita, Tuhan pimpin langkah kita, untuk kita enggak terjebak ke dalam maut, asalkan kita mengerti firman Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Amin teman-teman. Ya, untuk itu ingat, segala sesuatu pikirin dulu, biar waktu kita ngerenung, kita dapetin sesuatu dari Tuhan, dan baru kita memilih. Amin teman-teman. Banyak banget pengalaman kehidupan saya. Setiap pilihan yang saya hadapi, ada beberapa yang saya nggak tanya Tuhan terlebih dahulu, saya nggak doa dulu, saya main milih. Akhirnya gini, saya yang susah sendiri teman. Saya yang harus belajar untuk yaitu proses dari Tuhan, yang dimana pilihan yang kita pilih akhirnya membuat kita istilahnya jadi susah sendiri. Kenapa? Karena pilihannya ternyata keinginan kita sendiri. Itu loh teman-teman. Tapi ketika pilihan yang kita pilih itu kehendaknya Tuhan, wow, luar biasa banget. Pasti Tuhan pasti berikan yang terbaik. Kita gak bakal capek, kita gak bakal stres, kita bakal enjoy jalan ini. Kenapa? Karena kita tahu begini, ini yang terbaik.
ini pilihan gue yang terbaik, yang bisa menuntun gue untuk gue semakin dekat dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Oke, itu aja sore malam hari teman-teman youth semuanya. Kiranya tema malam hari ini bisa membantu teman-teman, membantu sangat teman-teman, untuk teman-teman bisa kira-kira align gak ya dengan kehendak Tuhan. Kehidupan gua nih, kira-kira tujuannya Tuhan dalam kehidupan kita align gak ya teman-teman. Enjoy aja jalan kehidupan ini, enjoy aja memilih. Jangan capek, jangan stres, jangan pusing-pusing. Percayalah, Tuhan kita Tuhan yang kasih kehendak bebas, asalkan ada batasannya. Batasan itu firman Tuhan. Teman-teman banyak baca-baca Alkitab, belajar banyak firman Tuhan. Karena apa? Karena itulah isi pedoman kehidupan kita, untuk kita bisa mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Satu yang pasti teman-teman, sebelum saya tutup, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita itu pasti yang terutama, yang utama adalah gini: menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Itu yang paling utama teman-teman. Medianya apa? Itu kehendak bebas, asalkan gini, sesuai dengan talenta yang Tuhan kasih, skill yang Tuhan kasih. Ini akan dibahas banyak banget lagi, nanti satu sesi lagi teman-teman. Tapi ingat, gambaran besar, big picture-nya adalah kita sebagai anak Tuhan jadi terang, jadi garam, jadi berkat bagi banyak orang, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Amin teman-teman. Medianya lewat apa? Lewat dokter, kalian usaha, kalian dagang, kalian kerja jabatannya tinggi, apa aja medianya, tapi satu yang pasti, jadi berkat bagi banyak orang, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan aja. Itu teman-teman, sore malam hari ini dari saya. Semoga pasti yang saya sampaikan itu bisa menjadi berkat dan membuat teman-teman gak pusing dalam menjalani kehidupan ini, dan kiranya semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu sore malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, khususnya teman-teman kami youth, dalam mereka menjalani kehidupan ini. Khususnya banyak pilihan yang akan mereka pilih Tuhan, tapi biarlah pilihan yang mereka pilih itu menuntun mereka untuk mereka bisa mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman youth. Sampai jumpa kembali. God bless.